Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk menemui Ramadan di tahun ini. Berarti kita masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meraih ampunannya, dan juga untuk menambah amal ibadah kita menuju ketakwaan kepadanya. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Semoga kita tetap diberi Allah kesehatan dan kekuatan untuk istiqomah di dalam beribadah dan juga untuk berbuat banyak kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah, izinkan saya berbicara masalah sukses Ramadan. Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan. Al-Baqarah 183 dan awal 184. Hanya beberapa hari tertentu saja yang hanya berkisar antara 29 atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Nauzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati Allah, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita bisa menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah. Insya Allah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut adalah: yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang memahami maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seseorang yang berpuasa. Ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyuan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa, antara lain menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa,
yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam bentuk riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalankannya saat hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, La khulufu famisaimi atyabu indallahi ta'ala mirihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang faqih atau ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba, atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya, dan mempelajari apa-apa yang belum sepenuhnya kita yakini atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita itu utuh. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Pendengar yang dirahmati Allah, menjaga puasa dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah, tentu saja tidak berguna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam di atas, selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita
dengan hadis yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atsya wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudian meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah rela jika hanya mendapat lapar dahaga saja di bulan yang mulia ini. Yang keempat adalah menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghias Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia tersebut agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada kita bagaimana beliau menghias hari-hari Ramadannya dengan tadarus tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu terasa paripurna dalam hati kita. Yang terakhir, yang kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan. Sebelum mencapai garis finishnya, sholat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan di atas agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan, sehingga Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah SWT memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.